Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Mardina Yuliani, mahasiswi Pendidikan Kimia Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi struktur atom. Lalu, apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi struktur atom ini? Yang pertama ada perkembangan teori atom, yang kedua ada partikel dasar penyusun atom, yang ketiga ada donasi atom, dan yang terakhir ada isotop, isoton, dan juga isobar. Ketika kamu membuat secangkir teh atau air gula, pernahkah kamu mengamati proses pelarutan gula pasirnya? Menurutmu, butiran-butiran gula pasir yang larut apakah masih memiliki sifat gula? Jawabannya masih sama. Setiap materi, misalnya gula pasir, jika ditumbuk sampai halus, maka bagian atau butir terkecilnya itu pun masih memiliki sifat gula pasirnya atau sifat zat asalnya. Hanya ukurannya saja yang berubah. Bahkan ketika kita masukkan ke dalam air pun, rasa manis dari gula pasir masih bisa kita rasakan, bukan? Butir-butir gula pasir yang terkecil ini pada awalnya dinamakan sebagai partikel. Dengan demikian, setiap materi gula pasir yang kita kenal terdiri atas kumpulan dari partikel-partikel gula pasir yang jumlahnya banyak sekali. Setiap materi bukan merupakan satu kesatuan, melainkan kumpulan dari partikel-partikel yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, setiap materi terdiri atas bagian-bagian yang diskontinu atau terputus-putus. Pemikiran ini mendasari pengertian tentang atom yang mengalami perkembangan yang cukup lama. Teori atom merupakan salah satu teori yang digunakan untuk mengenali sifat dari suatu benda. Nah, berikut ini merupakan perkembangan dari teori model atom dari zaman ke zaman. Dimulai oleh teori atom dari Dalton, kemudian dikembangkan oleh Thomson, kemudian yang ketiga oleh Rutherford, kemudian keempat oleh Bohr, dan yang terakhir yang kita kenal saat ini yaitu mekanika kuantum. Oke, mari kita bahas perkembangan teori atom dari model yang pertama. John Dalton menggambarkan atom seperti bola pejal tanpa isi. Hal tersebut dikemukakan melalui postulatnya, yaitu yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik, sedangkan unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom yang bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bulat dan sederhana. Yang keempat, atom tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Dari postulat yang dikemukakan oleh John Dalton ini, selain menjelaskan tentang teori atomnya, adapun kelebihan dari postulat tersebut, di mana pada poin yang ketiga dan keempat, John Dalton dapat menerangkan tentang hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan juga hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Namun, teori atom Dalton ini memiliki kelemahan, seperti yang pertama, tidak dapat menerangkan tentang sifat listrik atom. Yang kedua, pada kenyataannya, atom masih dapat dibagi lagi menjadi partikel subatomik. Oleh karena itu, teori atom Dalton ini dikembangkan lagi oleh Thomson. Thomson mengemukakan teori atomnya berdasarkan percobaan tabung sinar katoda dan menemukan partikel subatom yaitu elektron. Menurut Thomson, atom seperti sebuah bola pejal yang bermuatan positif, di mana di permukaannya itu tersebar elektron yang bermuatan negatif yang menyelimutinya, sehingga atom bersifat netral. Atau jika digambarkan, model atomnya itu seperti sebuah roti kismis. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori atom Thomson ini, yaitu untuk kelebihannya dapat menjelaskan sifat listrik atom dan dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut dengan partikel subatom. Dan untuk kekurangannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom. Teori atom yang ketiga dikembangkan oleh Rutherford. Rutherford menyatakan bahwa atom memiliki inti yang bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti. Teorinya ini didasarkan pada percobaan hamburan sinar alfa pada lempeng emas tipis. Berkas sinar alfa ditembakkan melalui celah pada plat timbal menuju ke lempeng emas dan dihamburkan ke layar dan menghasilkan pendaran cahaya. Berdasarkan percobaan tersebut didapatkan beberapa fakta seperti dari berkas sinar alfa yang dilewatkan ke lempeng emas, ternyata mayoritas sinar diteruskan ke layar, yang artinya hampir semua bagian atom merupakan ruang kosong atau ruang hampa. Fakta yang kedua, terdapat berkas sinar alfa yang dibelokkan. Rutherford menyimpulkan bahwa terdapat partikel lain pada atom yang membelokkan sinar alfa. Karena berkas sinar alfa ini bermuatan positif, maka partikel lain tersebut pasti bermuatan positif yang menyebabkan adanya tolakan yang membelokkan sinar alfa. Fakta yang ketiga, terdapat juga sejumlah kecil berkas sinar alfa yang dipantulkan, di mana hal tersebut disebabkan seolah-olah ada partikel lain yang bertumbukan dengan sinar alfa, dan tumbukan tersebut terkonsentrasi pada satu bagian. Hal ini membuat Rutherford menyimpulkan bahwa atom memiliki partikel bermuatan positif yang berada di tengah-tengah.
yang disebut dengan inti atom. Dari teori atom Rutherford ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis. Dan yang kedua, dapat menemukan keberadaan inti yang merupakan pusat massa atom. Dan untuk kekurangannya yaitu elektron yang bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti akan kehilangan energinya secara terus-menerus dan sehingga akhirnya akan membentuk sebuah lintasan spiral dan jatuh ke inti. Pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Elektron tetap stabil pada lintasannya. Oleh karena itu, teori atom ini dikembangkan lagi oleh teori atom selanjutnya, yaitu teori atom Bohr. Apabila elektron bergerak mengelilingi inti dengan lintasan berbentuk spiral, maka seharusnya energi yang dipancarkan bersifat kontinu. Namun, melalui percobaan spektrum atom hidrogennya, Bohr menemukan bahwa spektrum bersifat discrete atau terputus-putus. Spektrum atom discrete ini menunjukkan bahwa atom hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, yang artinya elektron dalam atom hanya beredar dalam lintasan dengan energi tertentu yang disebut dengan kulit atom. Bohr dalam percobaan spektrum atom hidrogennya menemukan fakta bahwa elektron dapat berpindah-pindah lintasan sambil menyerap atau melepas sejumlah energi. Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi lebih tinggi sambil menyerap sejumlah energi disebut sebagai eksitasi. Namun keadaan eksitasi ini hanya sementara karena elektron yang menyerap sejumlah energi tadi menjadi tidak stabil, sehingga elektron akan kembali ke keadaan semula sambil melepas sejumlah energi yang diserap tadi. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah sambil melepas sejumlah energi disebut sebagai emisi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori atom Bohr ini yaitu untuk kelebihannya dapat menjawab kekurangan dari model atom Rutherford, yaitu elektron tidak akan jatuh ke inti dengan mengaplikasikan teori atom kuantum, dan yang kedua dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen, dan untuk kekurangannya yaitu terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar dibandingkan hidrogen, dan yang kedua yaitu tidak dapat menerangkan efek Zeeman, yaitu spektrum atom yang lebih rumit jika atom ditempatkan pada medan magnet. Teori atom yang terakhir yaitu mekanika kuantum atau teori atom modern yang kita kenal saat ini. Model atom ini menganggap bahwa elektron bukan partikel discrete seperti yang telah dijelaskan oleh Bohr. Namun elektron memiliki dualisme materi seperti yang telah dinyatakan oleh de Broglie. Elektron dapat dianggap sebagai materi karena memiliki massa dan menempati ruang di dalam atom. Elektron juga dianggap sebagai gelombang karena pergerakan elektron dalam lintasannya berbentuk seperti gelombang. Teori atom modern ini mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut dengan orbital. Orbital adalah ruang tempat peluang atau kebolehjadian suatu elektron ditemukan. Hal ini didasarkan pada prinsip ketidakpastian dari Heisenberg yang menyatakan bahwa akibat pergerakan elektron secara terus-menerus berpindah, maka akan sulit untuk mengetahui posisi suatu elektron di dalam atom dengan pasti. Namun, elektron akan lebih sering ditemukan pada suatu ruang di dalam atom yang disebut dengan orbital tadi. Teori atom modern ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu dapat mengidentifikasi proton dan juga neutron yang berlokasi di inti atom, dan juga dapat mengidentifikasi kebolehjadian suatu elektron ditemukan dalam suatu orbital. Dan yang kedua, dapat mengukur energi eksitasi dan juga emisi elektron. Untuk kekurangannya yaitu model atom ini sulit diterapkan pada sistem makroskopis dengan kumpulan atom seperti pada hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Setelah mempelajari tentang perkembangan teori atom, dapat kita ketahui bahwa pada awalnya atom diartikan sebagai partikel terkecil dari suatu materi. Namun dalam perkembangannya ternyata atom tersusun dari 3 jenis partikel dasar, yaitu elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan juga neutron yang tidak bermuatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang notasi atom. Sebelum mempelajari tentang susunan atom, terdapat 2 istilah penting yang perlu kita ketahui, yaitu nomor atom dan juga nomor massa. Susunan atom biasanya dituliskan atau dirumuskan sebagai berikut. A merupakan nomor massa, Z merupakan lambang dari nomor atom, X merupakan lambang unsur, P merupakan proton, N merupakan neutron. Tiap atom memiliki nomor atom yang bertujuan untuk menunjukkan jumlah proton di dalam inti. Karena atom tidak bermuatan listrik, maka jumlah muatan positif akan sama dengan jumlah muatan negatif. Yang berarti selain menunjukkan jumlah proton, nomor atom ini juga menunjukkan jumlah elektron dalam suatu unsur.
Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah nomor atom akan sama dengan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Contoh soalnya, tentukan jumlah elektron dan juga jumlah proton untuk atom-atom berikut. Yang pertama ada Mg dengan nomor atom 12, O atau oksigen dengan jumlah atom nomor atom 8, Cl dengan jumlah nomor atom 17, dan juga yang terakhir ada K dengan nomor atom 19. Karena nomor atom menyatakan jumlah proton dan juga jumlah elektron dalam suatu unsur, maka jumlah elektron dan juga jumlah proton untuk atom-atom di atas adalah sebagai berikut. Jumlahnya akan sama dengan nomor atomnya. Selanjutnya yaitu nomor massa. Nomor massa ini menunjukkan jumlah nukleon di dalam suatu unsur. Nukleon ini merupakan partikel penyusun dari inti, yaitu proton dan juga neutron. Jadi untuk mencari nomor massa dari suatu unsur cukup dengan cara menjumlahkan jumlah neutron dan juga jumlah proton. Contoh soalnya sebagai berikut, tentukan jumlah neutron untuk atom-atom berikut. Ada Ca dengan jumlah nomor massa 40 dan juga nomor atomnya 20. Dan juga ada Fe yang memiliki nomor massa 65 dan juga nomor atomnya ada 30. Karena di dalam soal diminta jumlah neutron, jadi caranya cukup mengurangi jumlah nomor massa dikurangi dengan jumlah protonnya. Karena di dalam soal tidak diketahui jumlah protonnya, tapi dari yang kita bahas sebelumnya, jumlah nomor atom ini sama nilainya dengan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Jadi untuk Ca, jumlah neutronnya yaitu nomor massa Ca ada 40 dikurangi dengan nomor atomnya atau jumlah protonnya ada 20, sehingga untuk neutronnya ada 20. Begitu pula dengan yang Fe. Cukup mengurangi nomor massanya yaitu 65 dikurangi dengan jumlah protonnya yaitu 30, sehingga jumlah neutronnya ada 35. Terakhir kita akan membahas mengenai isotop, isoton, dan juga isobar. Apa sih perbedaan dari ketiga ini? Yang pertama ada isotop. Isotop adalah unsur-unsur yang sama yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massa yang berbeda. Isotop, iso artinya sama, top ini merupakan proton di dalam inti atau dengan kata lain nomor atom, jadi nomor atom yang sama. Contohnya ada oksigen, ketiga unsur ini memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massa yang berbeda. Inilah yang disebut dengan isotop. Yang kedua ada isobar. Isobar adalah atom dari unsur yang berbeda yang memiliki nomor massa yang sama tetapi nomor atom yang berbeda. Isobar, iso artinya sama, bar artinya nomor massa, jadi nomor massa yang sama. Contohnya ada atom karbon dan juga nitrogen, keduanya ini memiliki nomor massa yang sama. Inilah yang disebut dengan isobar. Yang ketiga ada isoton. Isoton adalah atom dari unsur yang berbeda yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Isoton, iso artinya sama, ton ini merupakan neutron, jadi jumlah neutron yang sama. Contohnya ada fosfor dan juga sulfur, keduanya ini memiliki jumlah neutron yang sama. Inilah yang disebut dengan isoton. Sekian dapat kita bahas dalam materi struktur atom ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semangat untuk belajar kimianya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.